2020 dari teknologi kayak otomasi angkatan 2024 dari kelas A wajib praktikum dan NCT tentang analog to digital converter. Nah, jadi pertemuan kali ini aku membahas tentang ADC atau analog to digital converter, yaitu jembatan dunia analog ke digital yang berisikan tentang prinsip arsitektur dan teknologi. Oke, kita masuk ke slide PPT-nya. Kita masuk ke prinsip dasar dari ADC. Kita harus memahami proses transformasi sinyal kontinu menjadi data memori diskrit. Ada tiga tahapan utama dari konversi ADC. Yang pertama yaitu sampling, yaitu proses menangkap nilai tegangan analog pada interval waktu tertentu. Frekuensi sampling harus memenuhi kriteria atau Nyquist. Kemudian yang kedua adalah kuantisasi, memetakan nilai tegangan yang ditangkap ke level angka diskrit terdekat berdasarkan resolusi ADC yang tersedia. Kemudian yang terakhir adalah encoding, mengubah hasil kuantisasi menjadi format biner atau digital agar dapat diolah oleh CPU microcontroller. Nah, kemudian yang ketiga ada resolusi 12 bit dan tegangan referensi. Di sini ada 4096 itu karena 12 bit ya teman-teman, atau tingkat diskritnya. Parameter teknis, resolusi 12 bit menghasilkan 2 pangkat n. Karena n-nya adalah 12 bit, maka sama dengan 4096 kombinasi nilai 0 hingga 4095. VREF adalah tegangan referensi atau tegangan asal maksimal. Jika VREF sama dengan 3,3 volt, maka resolusi tegangan per step LSB adalah 0,8 milivolt. Kemudian yang ketiga ada akurasi. Sangat bergantung pada stabilitas dengan tegangan referensi dan tingkat noise pada sirkuit analog. Kemudian ini merupakan rumus konversi digital. Dout sama dengan Vin per Vref kalikan 2 pangkat n kurangi 1, di mana n adalah jumlah bit resolusi dan Vin adalah tegangan input analog. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk implementasi ESP32 ADC. Eksplorasi fitur atenuasi model manajemen 2 unit ADC. ESP32 atenuasi dan unit ADC. Atenuasi atau DB, ESP32 menggunakan atenuasi internal untuk memperluas jangkauan pembacaan input melampaui VREF 1,1 volt standar, 0 dB hingga 1,1 volt, 11 dB hingga 3,3 volt paling sering digunakan. Kemudian ADC1 versus ADC2. ESP32 memiliki 2 unit SPT. ADC1 memiliki 8 channel stabil dan bebas digunakan kapan saja. Sedangkan ADC2 memiliki 10 channel namun tidak bisa digunakan jika WiFi sedang aktif. Kalibrasi sensor kalibrasi EFUSE ESP32 mengatasi ketidaklinearan. ADC ESP32 dikenal memiliki kurva yang kurang linear pada uji tentang tegangan. Solusinya adalah kalibrasi. EFUSE sendiri adalah data kalibrasi perabrik yang disimpan dalam memori permanen chip. API kalibrasi. ESP-IDF menyediakan fungsi untuk mengoreksi nilai mantra ADC menggunakan data EFUSE tersebut secara otomatis. Implementasi STM32 untuk ADC. Fitur industri seperti scan mode, multi-channel, dan monitoring hardware. STM32 scan mode dan watchdog. Fitur canggih, channel dan group. Mendukung banyak channel yang dikelompokkan, reguler dan injected group. Scan mode memungkinkan ADC membaca seluruh daftar channel secara berurutan secara otomatis dalam satu trigger. Analog watchdog, fitur hardware yang memantau tegangan jika melewati ambang batas atau threshold tertentu. Hardware akan langsung memicu interrupt tanpa bantuan CPU. Kemudian ada filter dan optimasi DMA, efisiensi pengolahan data. Untuk sinyal yang bersih dan sistem responsif, directing filter implementasi moving average atau exponential filter di software untuk meredam noise analog. DMA atau direct memory access memungkinkan pemilihan data ADC langsung ke RAM tanpa campur tangan CPU. CPU hanya bekerja saat blok data sudah siap digunakan. Nah, sekian dari penjelasan materi tentang ADC. Selanjutnya kita bakal masuk ke praktikum untuk percobaan yang pertama. Merupakan program buat ESP32 yang basic buat ADC ini. Pertama kita including dulu Arduino.net karena ini buat komunikasi VS Code ke ESP32. Pakainya Arduino.net karena sama aja teman. Kita pakai program I/O. Di sini ada agent AI untuk mau program ini pakai AI yang ada di VS Code. Caranya pakai GitHub
student, terus Insta extension, terus dan kita tinggal prompt, terus biar bisa keluar hasilnya ini. Dari sebuah prompt-nya aku mungkin ke video. Kita bisa definisi untuk ini dulu, sama threshold sama differential. Kemudian ini variabel-variabelnya. Yang pertama sistem satu pakai potensio, sistem dua LDR, kemudian respon time. Nah, pada pertemuan kali ini tuh bakal kita lihat tuh bukan kita lihat juga edisinya. Cuma paling penting tuh respon time-nya. Nah, kemudian di ini ada posisi intro dan ada ADC potentiometer. ADC potentiometer. Terus ini programnya buat ADC potentiometer. Kemudian ADC yang kedua buat LDR. Di sini ada responder seperti ADC value per value. Terus itu sih itu doang. Kita tinggal pakai fungsi ADC value itu tadi teman-teman. Terus ini untuk setupnya pastiin baterainya sama sama ya komunikasinya biar enggak biar bisa komunikasi. Kemudian delaynya detik. Ini buat bring in di serial monitornya. Ini konfigurasi ADC-nya. Ini pembacaan nilai awalnya. Kemudian loopingnya ini tuh untuk membaca nilai ADC secara terusan. Terus ini perubahan sektor 1 sama perubahan sektor 2. Jadi dia membaca untuk ditampilkan. Looping lagi. Terus looping buat menampilkan data perubahannya tadi. Ini dia ngambil data dari ADC 1 potensio, ADC 2 LDR. Yang ini respon time, dia ngambil respon time. Ini dengan menggunakan variabel respon time yang udah di atau dikenalin di yang hasilnya nanti kita bisa lihat di hasil platform seperti ini. Oke, kita masuk ke ini. Kita bisa upload sama upload dulu. Berarti nah untuk formnya sekira from kamu apa, pin berapa, apa aja, ADC, DAC, atau S, WWM atau apa, kita klik aja, sensornya apa aja, kemudian kita keluar. Di sini ada LDR sama potentiometer. Kita mancing LDR-nya dengan kita terangin, buat cek nilai hasilnya apakah berubah atau enggak. Kita cek dulu di situ apakah berubah. Kita pakainya tabel teman-teman, kita bisa lihat respon time juga sangat cepat karena berkonsumsi terus. Kita bisa ubah delaynya biar datanya bisa keluar lebih optimal lagi. Nih, dari 4095 sesuai dengan rumus yang kita bahas ini teman. Nah sekarang potensialnya aku coba putar. Ini bakal merubah buat nilainya juga, jadi nggak cuma uh, tipu-tipu ya udah sini. Terus kita cek bisa deteksi juga yang berubah itu sensor satu apa sensor dua gitu. Respon time itu 0 sampai 100 teman. Oke, kita saja selanjutnya tentang satu coba yang kedua menggunakan STM32. Let's go. Sama juga masih ADC biasa, ADC basic lah. Kita ini yang kanan merupakan hasil from pakai AI, pakai GitHub Student, Cloud. Terus kita bisa cek lihat hasilnya terminal. Caranya pakai platform I/O buat komunikasi antara Micro dengan VS Code karena biasanya pakai IDE kan. Sekarang pakainya VS Code buat sistem embedded ini. Dia tutorialnya tuh berubah-ubah. ADC value-nya antara yang potentiometer dan LDR berubah-ubah. Terus bisa kita lihat respon time juga berubah-ubah, kadang cepat, kadang lama. Nah itu gunanya tuh kita bisa lihat seberapa cepat sih, seberapa lama sih buat mereka tuh ngirim data. Nah gitu untuk fokusnya praktikum kali ini tuh sebenarnya kan basic, cuma kita buat ngelihat respon time dari ADC-nya itu. Oke kita lanjut ke wiring-nya, bisa praktikum untuk SM dulu. Awalnya ini aku mau upload compile atau build drama aku dulu biar temen tahu kalau misalnya pakai platform IO tuh beda tombolnya di bawah teman-teman tuh yang centang artinya build atau compile buat check error
terus sampingnya tanda panah buat upload. Jangan lupa pakai sambungin kabel USB dulu ke antara mikro dengan laptop biar bisa komunikasinya. Jangan lupa upload rate-nya juga. Tuh, ini aku sampling buat muter muter potensionya, nilainya berubah apa enggak, sama LED-nya tuh bakal nyala kelipnya gimana, karena motor LED-nya tuh pakai nilai dari potensiometernya itu teman-teman. Tuh bisa kita lihat LDR-nya tuh aku tutup juga, nilainya berubah kadang tetap juga karena emang nilainya segitu, karena kan ditutup aja, nggak aku nggak buka tutup, jadi nilainya yaudah 2000-an. Untuk respon time-nya tadi cepat buat kirim datanya. Oke, kita langsung ke project gunain ESP. Oke, STM kita lanjut ke project. ESP kedua project. Di sini aku pakai ESP kedua, ini tutorial kan pakai DHT, jangan lupa pakai migrasinya. Ini untuk link konfigurasinya aku pakai ADC DHT tipe 32. Ini ada untuk define, setup, threshold, dan juga timernya ada di juga. Di sini sensornya pakai potentiometer dan DHT dua-dua. Di sini ada respon time buat nunjukin respon time-nya. Nanti datanya tuh unsigned, datanya unsigned long, jadi respon time-nya bisa kita sesuai dengan itu komunikasinya tadi. Kemudian ya, yang di kanan ini untuk kajian AI-nya, kita bisa pilih mau pakai apa. Biasanya saya pakai Cloud HQ karena lebih bagus. Nah, nanti kalau misalnya kalian ngeprom, bisa aku prom, terus ada yang salah, misal merah-merah, itu otomatis ada tandanya, bisa aku keep buat berubah ke bangunan. Di sini itu untuk handler adisinya, ini apa mau mailnya bisa dibuka dari video. Terus untuk setupnya, untuk awal, untuk link ke serial monitor, ini initialize pengenalan buat potensiometernya untuk membaca nilainya resolusi. Ini untuk persiapan dari videonya untuk pembuatan nilai value dari DT dan ABC. Kemudian ini loop memberikan terus-terusan, jadi ngapain sih aja dia membaca ADC terus-terusan. Ini kemudian cek perubahan pada potensiometer rumusnya, kemudian cek ke perubahan pada dari dua hanya membaca setiap detik di save, jadi itu dia nggak akan berubah, dia tuh hanya membaca setiap detik setelah di save aja biar nilainya lebih bagus. Ini display ke serial monitornya. Nah, ini teman-teman pasti tahu lah ya, tinggal print in dulu buat ke serial monitor. Jadi gitu tuh teman-teman, kita sambil ke mengiring skematik praktikumnya. Oke, lanjut. Berikutnya teman-teman, kita bisa cek, kita jangan lupa upload sama compile dulu, terus compile lalu upload. Kemudian kita bisa cek serial monitor di terminal. Kita tunggu uploadnya dulu berhasil, emang gak lama. Nah, kalau udah sukses, kita bisa masuk ke serial monitor. Ini dua sensor monitoring sistem, yang satu potensio, yang kedua DHT2 dan temperatur dan juga humidity. Ini perubahannya kita lihat. Ada respon time juga berapa milisecond. Ini DHT2 nya coba kita kasih asap yang panas, bukan asap si panas. Nah, berapa berapa tiga naik terus. Modelnya tadi akhirnya cepat. Lagi biar keempat minimal naik lagi. Jadi dia membuat filmnya, jadi pada membuat oke. Ini sekian aja penjelasan dari aku. DC teman-teman.